Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak, jumpa kembali dengan Ibu. Masih di tema 5 subtema 2, kita akan belajar muatan pelajaran matematika. Mau belajar apa ya kali ini? Di subtema 1 kita sudah belajar tentang pecahan. Kali ini mari kita belajar perbandingan pecahan. Apa itu perbandingan pecahan? Perbandingan itu adalah kita mencari perbedaan dan persamaan dari benda yang sama. Simak terus ya sampai akhir. Di akhir pembelajaran nanti, Ibu berharap anak-anak dapat 1. Menggunakan simbol lebih kecil sama dengan lebih besar untuk membandingkan pecahan. Yang kedua, anak-anak dapat membandingkan pecahan yang sama penyebutnya. Ketiga, anak-anak dapat membandingkan pecahan yang sama pembilangnya. Dan keempat, anak-anak dapat membandingkan pecahan yang tidak sama baik pembilang dan penyebutnya dengan cara menyamakan penyebut. Anak-anak, mari sekarang kita belajar membandingkan pecahan melalui gambar. Ibu memiliki 2 bolu yang sama besar, lalu Ibu potong menjadi 5 potongan yang sama besar juga, baik bolu yang pertama maupun bolu yang kedua. Bolu yang pertama Ibu beri warna 3 bagian, sementara bolu yang kedua hanya 2 potong saja yang Ibu beri warna. Nah, bolu yang pertama bila dinyatakan dalam pecahan, dia menjadi 3/5 atau 3 bagian dari 5 yang ada. Lalu yang kedua itu 2/5, artinya 2 yang berwarna dari 5 potong yang ada. Nah, sekarang mari kita bandingkan besar antara 3/5 dan 2/5. Dari gambar kalian sudah bisa menebak mana pecahan yang lebih besar, ya. Tetapi sekarang mari kita mencoba melihat pecahannya, ya. 3/5 dibanding 2/5. Kalian bisa melihat di sini ada 2 pecahan yang penyebutnya sama, yaitu sama-sama 5. Artinya kita membandingkan benda yang dipotong sama jumlahnya. Pecahan yang pertama atau benda yang pertama itu sama dipotong 5 dengan benda yang kedua. Yang membedakan adalah pembilangnya atau jumlah potongan yang diambil atau dimakan atau diberi warna. Ya. Nah, jadi 2 pecahan ini memiliki penyebut yang sama atau potongan yang sama. Sehingga bila mereka memiliki penyebut yang sama, kita tinggal melihat pembilangnya. Pecahan yang pertama pembilangnya 3. Ya, 3 itu lebih besar nilainya dari pembilang yang kedua, yaitu hanya 2. Maka semakin besar pembilangnya, semakin besar pecahannya. Ya, jadi 3/5 itu besar, lebih besar dari 2/3. Mari kita buktikan dengan gambar. Ya, sekarang contoh yang kedua. Ibu memiliki pizza yang Ibu potong menjadi 4. Lalu satu bagiannya Ibu berikan kepada Benny. Lihat berapa besar potongannya. Bila dinyatakan dalam pecahan, maka dia menjadi 1/4 atau 1 bagian dari 4 potong yang ada. Kemudian Ibu ambil 2 potong, Ibu berikan kepada Dayu. Maka 2 potong ini apabila
tunjukkan dalam pecahan menjadi 2/4. Lalu sekarang mari kita bandingkan besarnya antara 1/4 dan 2/4. Dari gambar kalian sudah bisa menebak ya mana pecahan yang paling besar dan yang paling kecil. Tapi mari kita lihat ya tanpa gambar. 1/4 dengan 2/4 yang sama adalah penyebutnya. Artinya dua benda ini sama-sama dipotong menjadi 4. Lalu pembilang menunjukkan banyaknya bagian yang diambil, dimakan atau diberikan. Sehingga 1 itu bilangannya lebih kecil dibanding 2. Maka semakin kecil pembilang, maka semakin kecil juga nilai pecahannya. Oke, sudah mulai paham? Nah, sekarang kita coba tanpa gambar ya. Ibu memiliki 2/8 yang akan Ibu bandingkan dengan benda 5/8. Sama penyebutnya, sama-sama 8 berarti sama potongannya ya nak. Maka kita lihat pembilangnya. 2 lebih kecil dibanding 5. Sehingga 2/8 itu nilai pecahannya lebih kecil. Sekarang 6/12 dibanding 5/12. Jumlah potongannya sama atau penyebutnya sama, sehingga tinggal melihat pembilangnya. 6 nilainya lebih besar dibanding 5, sehingga 6/12 menjadi pecahan yang lebih besar dibanding 5/12. 7/20 kita akan bandingkan dengan 13/20. Karena jumlah potongannya sama atau penyebutnya sama, kita tinggal melihat pembilang. 17 itu nilainya lebih besar dibanding 13, sehingga 17/20 itu nilai pecahannya menjadi lebih besar dibanding 13/20. Lalu 8/15 dengan 14/15. Penyebutnya sudah sama, sekarang kita lihat pembilangnya 8 dan 14. 8 nilainya lebih kecil dari 14, sehingga otomatis nilai pecahan 8/15 itu lebih kecil dari 14/15. Jadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, anak hebat. Kesimpulannya, bila kita membandingkan dua pecahan yang sama penyebutnya, semakin besar pembilangnya, maka semakin besar nilai pecahannya. Atau kebalikannya, semakin kecil pembilangnya, semakin kecil nilai pecahannya. Ingat, nilai pecahan ya. Pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Tidak boleh salah satunya saja. Oke sayang, sudah mulai paham? Hebat. Sekarang mari kita beralih ke contoh berikutnya. Bu Hesti memiliki 1 buah bolu coklat dan sebuah bolu keju. Bolu coklat Ibu potong menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian dari 2 potongan bolu coklat tadi, setiap bagiannya Ibu potong lagi menjadi 2. Sehingga sekarang menjadi 4 potong bolu coklat. Bolu keju Ibu potong menjadi 3 bagian yang sama besar. Lalu setiap 1 potongan dari 3 potongan ini Ibu potong lagi menjadi 2. Sehingga sekarang ada 6 potong. Ya. Nah, Ibu akan membandingkan
Ibu ambil bolu coklat setengah bagian, lalu Ibu bandingkan dengan bolu keju sepertiga. Menurut anak-anak, bolu yang mana yang lebih besar? Ya, bolu setengah. Lihat saja dari bentuknya sudah terlihat. Sehingga setengah itu lebih besar dari 1/3. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bu Hesti akan membandingkan 1/4 bolu coklat dengan 1/3 bolu keju. Dari gambarnya kalian sudah bisa menebak bahwa 1/4 itu lebih kecil dari 1/3. Sekarang mari kita bandingkan potongan berikutnya. Bu Hesti ambil lagi potongan setengah, lalu Bu Hesti bandingkan dengan potongan 1/6. Wah, jelas terlihat bahwa setengah itu lebih besar dari 1/6. Nah, coba mari kita lihat. Perhatikan baik-baik. Setengah dibanding 1/3. 1/4 dibanding 1/3. Setengah dibanding 1/6. Yang kalian lihat yang berbeda apanya dari perbandingan ini? Setengah dengan 1/3, yang sama apanya? Ya, pembilangnya sama. Sama-sama 1 atau 1 potong. Yang berbeda adalah penyebutnya. Ya, karena yang setengah itu bolunya dipotong menjadi 2. Sementara yang 1/3 bolunya dipotong menjadi 3. Karena penyebutnya berbeda, nah ini yang harus diperhatikan anak-anak. Setengah itu penyebutnya atau angka, ya, angkanya atau bilangannya 2 terlihat kecil. Ya. Sementara 1/3 itu bilangan 3 nilainya besar. Tetapi dalam pecahan, apabila kita melihat pembilangnya sama-sama 1, tetapi penyebutnya itu lebih kecil, maka nilai pecahannya justru lebih besar. Oke, kita lihat lagi ya yang 1/4 dan 1/3. Sama, pembilangnya 1. Penyebutnya 1/4 itu bilangannya 4. Memang nilainya lebih besar. 3 nilainya itu lebih kecil. Tetapi karena ini pecahan, maka 1/3 itu yang lebih besar. Demikian juga 1/2 dan 1/6. Mari kita lihat contoh lanjutannya. 1/6 bila dibanding dengan 1/4, dari gambarnya jelas terlihat 1/6 itu lebih kecil. Lalu kita lihat saja penyebutnya, 6 itu lebih besar, maka nilainya jadi lebih kecil karena sama pembilangnya. Sekarang 1/6 dengan 1/3. Penyebut 6 itu lebih besar nilainya, maka menunjukkan potongannya atau pecahannya jadi lebih kecil. Demikian juga setengah dan 1/4. Setengah 2 itu, penyebut 2 itu memang kecil, tetapi justru dia menjadi lebih besar karena 1/4 itu potongannya hanya 4. Lebih kecil potongannya karena dipotong 4. Ya. Jadi kesimpulannya anak-anak, bila membandingkan dua pecahan yang pembilangnya sama, ingat pembilangnya yang di atas sama, ya,
maka semakin besar penyebutnya. Penyebutnya saja loh ya. Semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Ingat bahwa di dalam pecahan itu ada pembilang dan penyebut. Ya, kalau cuma pembilang saja nggak ada penyebutnya, bukan pecahan. Tidak ada pembilang, ada penyebutnya saja, ya bukan pecahan. Ya, oke? Good job. Nah, anak-anak, kalian masih ingat tadi contoh yang pertama? Kita membandingkan benda yang sama dengan pecahan yang penyebutnya sama. Contoh yang kedua, kita tadi membicarakan perbandingan yang bilangannya sama. Kali ini mari kita belajar membandingkan pecahan yang pembilangnya berbeda, penyebutnya juga berbeda. Wah, seperti apa ya? Mengasihkan loh. Lihat contohnya Bu Hesti ya. Mari kita ambil potongan setengah. Lalu kita bandingkan dengan pecahan 1/6 tetapi 2. Ya, 1/6, 1/6. Ya. Anak-anak pasti tahu bahwa kalau setengah itu ya pecahannya 1/2 tetap setengah, lalu bagaimana dengan 1/6 yang ada 2? Kita tambah saja 1/6 ditambah 1/6 itu 2/6. Ya. Jadi sama dengan anak-anak makan 2 potong dari 6 potong yang ada. Ya, Bu Isi tadi ambil yang dari sana loh, Dek, dari 1/6, 1 potong. Lalu Bu Isi ambil lagi 1 potong, menjadi 2/6. Nah, mari kita bandingkan setengah dengan 2/6. Anak-anak, kalian lihat, pembilangnya tidak sama. Yang di sebelah kiri pembilangnya 1, sebelah kanan pembilangnya 2. Bagaimana dengan penyebutnya? Ya, penyebutnya juga berbeda. Lalu bagaimana caranya ya? Oh, yang mana ini yang lebih besar dan yang lebih kecil? Nah, anak-anak, kalau penyebutnya berbeda, kita agak bingung nih. Dua-duanya berbeda, penyebut berbeda, pembilang berbeda. Ini agak sulit, Nak. Sedikit sulitnya. Tapi Bu Isi mau tunjukkan cara yang mudah. Cara yang mudah adalah kita samakan dulu penyebutnya. 2 dengan 6 itu berbeda. Tapi ada cara. Caranya mudah sekali. Mari kita samakan. Menurut anak-anak, 2 dan 6 yang bisa disamakan yang mana? Ya, benar sekali. Bila ada 2 pecahan yang tidak sama baik pembilang dan penyebut, maka samakan penyebutnya dahulu sebelum membandingkan. Mari kita samakan. Ya, 2 dengan 6 ini, Nak. Kalau kita jadikan menjadi 2 saja, oh udah Bu, 2 aja deh. Nggak bisa, 6-nya nggak bisa diubah jadi 2. Kalau begitu, 4 saja deh. Bagaimana caranya mengubah 6 menjadi 4? Tidak bisa. 5 saja deh. Bisakah kita mengubah 2 menjadi 5? Agak sulit. Karena untuk mengubah pecahan itu kita harus mengalihkannya dengan bilangan yang lain. Agar hasilnya menjadi sama. Ya. Yang memungkinkan adalah jadi 6. Ya, jadi 6. Maka 2 dikali berapa sama dengan 6, sayang?
Betul sekali. 2 dikali 3. Jadi penyebut 2 kita kalikan dengan 3. Tapi anak-anak, untuk menyamakan penyebut harus ada syaratnya. Nggak boleh penyebutnya saja yang diubah. Karena pecahan itu adalah satu, jadi satu. Pembilang dan penyebut, seperti tadi Bu Hesti katakan. Kalau ada pembilang saja nggak ada penyebut, ya bukan pecahan. Syaratnya pecahan itu ya ada pembilang, ada penyebut. Jadi kalau penyebutnya dikali 3, pembilangnya juga harus dikali 3. Lalu hasilnya berapa? 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6. Sehingga menjadi 3/6. Loh Bu, setengah kok jadi 3/6? Iya, sudah kita samakan. Sehingga anak-anak jangan salah, setengah itu senilai dengan 3/6 atau sama nilainya dengan 3/6 ya. Nah, sekarang karena 2/6 itu penyebutnya sudah 6, sudah sama, jadi kita tinggal membandingkan. Masih ingat contoh pertama, penyebutnya sama, pembilangnya berbeda. Maka semakin besar pembilangnya, pecahannya juga nilainya semakin besar. Sehingga 3/6 dibanding 2/6 itu lebih besar 3/6. Oke, gimana? Mulai paham? Kalau belum paham nggak apa-apa, kita coba contoh berikutnya yuk. Nih ya, jadi seperti ini. Sama artinya ya nak, ini tadi senilai. Oke, berikutnya contohnya kita tambah. Bu Hesti akan membandingkan potongan 1/4 yang Bu Hesti ambil 2. Lalu Ibu bandingkan dengan pecahan 1/6 yang Ibu ambil 4. Sebelum kita membandingkan, kita hitung dulu 1/4 dengan 1/4 jadi 2/4. Ya, sama aja tuh gambar yang di atas. Bu Hesti ambil 2 potong. Jadi 2 potong dari 4 potong yang ada. Selanjutnya 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Ini sama dengan 4 potong dari 6 yang ada. Jadi 4/6. Nah, apakah penyebutnya sudah sama? Belum. Pembilangnya sama? Belum. Jadi yang perlu disamakan apanya? Iya, penyebutnya saja, ya. Nah, sekarang kita coba pikirkan 4 kali berapa supaya nanti bisa disamakan dengan 6. Kalau kita jadikan 6 bisa nggak sayang? Iya, nggak bisa. 4 kali berapa sama dengan 6? Tidak ada. Nah, coba kita kalikan dengan 2. Oke, 4 kali 2 jadi berapa? 8. Apakah 6 bisa dijadikan 8? 6 kali berapa ya sama dengan 8? Tidak bisa. Oke, sekarang kita kalikan 3 yuk. 4 kali 3 berapa? 12. Nah, 6 bisa nggak dijadikan 12? Bisa. Dikali berapa? Dikali 2. Nah, yuk. Berarti sudah bisa. Sama. Kita kalikan yuk. Nih, sekarang 4 dikali 3 sama dengan 12. Ya, tapi ingat, kalau penyebutnya kali 3, pembilangnya juga harus kali 3 loh ya. Biar adil. Oke, sehingga hasilnya adalah 6/12. Nah, 4/6 belum
penyebutnya belum 12, maka kita samakan dulu. Jadi 6 kali berapa supaya dapat 12? 6 kali 2 saja. Ya, betul. Ingat, kalau penyebutnya kali 2, pembilangnya juga kali 2 ya. Harus adil ya. Maka hasilnya adalah 8/12. Ingat anak-anak ya, kita hanya mencari pecahan senilai. Jadi anak-anak nggak usah bingung, kalau sudah dirubah begini, jadinya beda dong Bu pecahannya. Memang berbeda penyebutannya 2/4 dengan 6/12. Tapi nilainya sama atau senilai. Ya, 2/4 itu sama besarnya dengan 6/12 sehingga nilainya sama. 4/8 itu juga sama besarnya dengan 8/12. Jadi mereka disebut senilai. Sehingga sekarang kita sudah bisa membandingkan karena sama penyebutnya. Yuk. Ya, 6/12 itu lebih kecil dari 8/12. Ingat, tadi di contoh yang pertama, kalau penyebutnya sudah sama, tinggal lihat pembilangnya. Semakin kecil pembilangnya, semakin kecil nilai pecahannya. Oke, sehingga 2/4 dibanding 4/6 itu 2/4 lebih kecil dari 4/6. Ya, ini juga. Oke, sayang. Sudah bisa dipahami? Good. Rupanya anak-anak sudah mulai paham. Oke, terima kasih anak-anak sudah bersama Bu Hesti dan mendengarkan dengan fokus penjelasan Ibu. Ibu percaya anak-anak pasti paham. Kalau sudah paham, jangan lupa kerjakan soal latihannya ya. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.